memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib. Kami memuji, kita naikkan pujian ini kembali dari awal lebih sungguh-sungguh. Kami memuji kebesaran-Mu. Puji kebesaran. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Puji Tuhan. Kita kembali bersyukur di hadapan Tuhan pada saat ini. Anugerah Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima dalam hidup kita. Terlebih-lebih berkat kesehatan Tuhan berikan bagi kita pribadi lepas pribadi. Kita sangat bersyukur di hadapan Tuhan. Kita masih dapat bersekutu di hadapan Tuhan pada saat ini. Lewat ibadah kita, pencurahan Roh Kudus. Ibadah pencurahan Roh Kudus yang haus dan rindu akan menerima janji Tuhan. Kita yakin dan percaya sebab kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah milik Tuhan yang berhak menerima janji Tuhan itu sendiri. Kita yakin dan percaya asal kita dengan hati yang rindu, hati yang haus, hati yang mau merendahkan di hadapan Tuhan, maka janjinya akan digenapi. Itu adalah janji Yesus sendiri, bukan janji manusia. Kita yakin dan percaya itu, sebab kita adalah anak-anak Tuhan. Dan kita mau undang hadirat Tuhan di tempat ini. Kita mau undang Roh Kudus berkuasa di tempat ini, di gereja ini. Dan begitu juga bagi hidup kita. Biar Roh Kudus yang menjamah kita semuanya yang hadir pada saat ini. Baik jemaat yang tidak bersama-sama dengan kita pada saat ini, yang beribadah di rumah. Kita yakin dan percaya bahwa Roh Kudus ada bagi mereka juga. Kita angkat pujian di hadapan Tuhan.
Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Haleluya Yesus. Pimpin kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sebab kami haus dan rindu akan urapan-Mu Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Amin, amin Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus. Haleluya Yesus. Kami haus akan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Lihat kerinduan kami. Lihat hati kami yang haus Tuhan. Jamah hati kami Yesus. Amin. Pulihkan kami Bapa. Zaman berhembuslah. Amin, amin Tuhan. Sekarang urapilah kami. Kami dengan minyak baru penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kembali kita angkat saudara ke pujian ini lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Haleluya Yesus. Pimpin kami Bapa. Pimpin kami Roh Kudus. Jamah hati kami Bapa. Jamah hati kami yang paling dalam Tuhan. Penuhi kami semua yang hadir pada saat ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya. Amin. Berhembuslah Roh Kudus. Amin, amin Tuhan. Kami yakin dan percaya itu Yesus. Roh Kudus dengan kuasa pulihkanlah gereja-Mu. Berhembuslah. Amin. Berhembuslah
sekarang. Urapi kami Tuhan, urapi kami Bapa, urapi kami Yesus. Amin, amin Tuhan, jamah hati kami. Penuhilah kami. Kami dengan hadirat-Mu, kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Urapilah kami. Urapilah. Haleluya Yesus. Dengan minyak baru penuhilah kami dengan hadirat-Mu, kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan, melihat kuasa dicurahkan sekarang ini, dicurahkan sekarang ini. Haleluya Yesus, haleluya Bapa, haleluya Tuhan. Kami rindu Bapa akan kuasa Roh Kudus. Kami rindu Bapa, kami haus Tuhan. Lihat kerinduan anak-anak-Mu ini Bapa. Lihat kerinduan hati kami semua Yesus. Lihat kerinduan hati kami Bapa akan jamahan Roh Kudus-Mu. Jamah hati kami Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus-Mu di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus-Mu bagi kami. Kami siap menerima janji-Mu Tuhan. Kami siap menerima kuasa Roh Kudus-Mu Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Jamah hati kami Bapa, jamah hati kami Yesus. Inilah hati kami Tuhan, yang siap menerima kuasa Roh Kudus-Mu, yang siap menerima janji-Mu Bapa. Haleluya Bapa. Genapi firman-Mu Tuhan, genapi firman-Mu Yesus, genapi janji-Mu Tuhan bagi kehidupan kami. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Bapa, haleluya. Urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami
Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan, melihat kuasa dicurahkan sekarang ini, dicurahkan sekarang ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita satukan hati kita masuk dalam doa pembukaan. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk memuliakan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Seluruh jemaat Tuhan, kita lagi di hadapan Tuhan. Kita mau melihat kuasa Roh Kudus ada di tempat ini. Amin. Dan kita mau serahkan ibadah kita, ibadah pencurahan Roh Kudus pada kami. Berdoa dan bagi hamba-Nya Bapak Kepala Sidang yang akan menabur kebenaran daripada firman Tuhan. Berdoa bagi umat-umat Tuhan yang tidak bersama-sama dengan kita. Berdoa akan tempat lingkungan dan berdoa juga akan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Amin Tuhan, amin, amin. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Mari buka hatimu saudaraku, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Hati. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Kembali dari awal kita angkat pujian ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Kami undang Engkau Roh Kudus lebih lagi berkuasa di tempat ini, lebih berkuasa lagi bagi hati kami Tuhan. Haleluya Yesus, urapi kami Bapa, jamah hati kami, selidiki hati kami Tuhan, selidiki hati kami Bapa, supaya kami dengan rindu dan haus menjamah menerima kuasa Roh Kudus-Mu Yesus. Haleluya Bapa, amin. Kau sangat lembut Bapa, Kau manis Tuhan. Amin Bapa, amin Tuhan. Amin, amin. Bapa
Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Amin Tuhan, amin. Roh Kudus Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Mari buka hatimu saudaraku. Mari ulurkan tanganmu buat Tuhan. Amin, amin Tuhan. Kami membuka hati kami Yesus. Kami membuka hati kami Bapa. Jamah kami. Jamah kami Tuhan. Jamah kami Yesus. Kamu Yesus, Jamahlah kami. jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang sangat baik. Terima kasih Yesus, Allah kami, Allah yang luar biasa. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami sangat bersyukur Bapa. Betapa baik, amat baik Kau dalam hidup kami Tuhan. Betapa luar biasa Kau bagi kami. Engkau begitu mengasihi kami Bapa. Engkau tidak meninggalkan kami Tuhan. Di saat Engkau bangkit, di saat Engkau hidup, di saat Engkau naik, Kau mengirimkan Roh-Mu bagi kami Bapa. Itulah yang kami nanti-nantikan saat ini. Butuh Roh-Mu dalam hidup kami. Kami butuh urapan-Mu. Kami butuh kuasa-Mu di dalam hidup kami. Sebab tanpa Roh-Mu kami tidak sanggup. Tanpa Roh Kudus yang memimpin kami, kami tidak tahu arah tujuan kami Bapa. Tetapi apabila Roh-Mu di dalam hidup kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang sangat baik. Kembali Tuhan mempersatukan kami, menuntunkan kami di rumah doa-Mu ini Bapa. Sekalipun saat ini Bapa, virus corona masih ada di dunia ini, tetapi kami percaya Tuhan bahwa Yesus melindungi kami. Darah Yesus membungkus kami Bapa, sebab Kau memberikan hikmat bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah ibadah kami, ibadah pencurahan Roh-Mu. Roh-Mu yang kami nanti-nantikan, Roh-Mu yang kami butuhkan, Roh-Mu yang kami perlukan Bapa. Kami akan setia menanti curahan Roh-Mu atas kami. Sebab Engkau melihat kerinduan hati kami, Engkau melihat hati kami yang haus Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, mari lawat kami malam ini Bapa. Mari penuhi kami, genapi janji-Mu atas kami Bapa. Sebab Kau melihat hati kami, Engkau melihat kerinduan kami Bapa. Berkuasalah Tuhan, berkuasalah Engkau dalam hidup kami, berkuasalah Engkau dalam ibadah kami saat ini. Kami percaya di saat kami berseru memanggil nama-Mu, Engkau ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan, Bapak Guru Nainggolan sebagai gembala sidang kami, yang akan melayani kami lewat kebenaran firman-Mu, yang menjadi kekuatan bagi kami Bapa. Mari urapi hamba-Mu Tuhan, penuhi hamba-Mu dengan Roh-Mu, penuhi dengan kuasa-Mu. Bahkan Yesus berbicara lewat firman hamba-Mu, sehingga kami boleh mengerti
apa kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami mengerti akan rencana Tuhan dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu Bapa, kuasai seluruh hidup hamba-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Baik hamba-Mu Sintua kami, Sintua Panjaitan, yang boleh memimpin kami lewat ujian. Mari urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Engkau yang berkuasa atas hidup hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh semakin setia, semakin taat untuk melayani Tuhan. Demikian juga anak-anak yang memainkan musik Tuhan. Mari Tuhan urapi anak-anak-Mu ini. Pakai mereka Tuhan, pakai mereka dari masa muda mereka. Mari Tuhan pakai mereka, urapi mereka dengan urapan khusus. Baik multimedia Tuhan Engkau berkati Bapak. Seluruh yang terlibat dalam ibadah kami malam ini, ibadah pencurahan Roh-Mu. Mari Tuhan urapi, mari Tuhan pakai dengan luar biasa, sehingga ibadah kami ini benar-benar ibadah yang layak, benar-benar ibadah yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapak buat seluruh jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang mengikuti ibadah ini dari rumah Bapak. Mari Tuhan Engkau yang mengurapi seluruh jemaat-Mu, keluarga lepas keluarga yang mengikuti ibadah ini Bapak, yang mengikuti ibadah pencurahan Roh Kudus ini dari rumah mereka. Tuhan jangkau mereka, Tuhan lawat mereka, Tuhan urapi mereka. Sebagaimana Tuhan mengurapi kami, demikianlah Tuhan mengurapi seluruh jemaat-Mu yang beribadah saat ini di rumah Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa berlingkungan di tempat ini Bapak, yang mungkin sekali Tuhan lingkungan ini mendengar kami berseru kepada Tuhan, lingkungan ini mendengar kami memuji Tuhan. Mari Tuhan jamah hati mereka, mari Tuhan lembutkan hati mereka, penuhi mereka dengan damai-Mu Bapa. Damai sukacita yang daripada Tuhan mengalir di lingkungan ini Bapa, sehingga kami boleh dengan tentram beribadah di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan melihat lebih lagi kuasa Tuhan. Kami akan melihat lebih lagi Roh-Mu bekerja Bapa. Sebab kami butuh Roh-Mu, kami butuh kuasa-Mu Bapa, untuk menjalani kehidupan kami yang penuh dengan tantangan ini Tuhan. Oleh sebab itu urapi kami, penuhi kami dengan Roh-Mu, lawat kami, jangan seorang pun yang terlewatkan Bapa. Penuhi kami, pakai kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkanlah rangkaian ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu, awal pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan saat ini kekal selamanya. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Kita yang kejar percaya bahwa Roh Kudus ada di tempat ini, lebih berkuasa lagi akan mencabut kita, mengurapi kita semua. Haleluya. Kita melakukan pujian yang bersuka cita di hadapan Tuhan. Ada gerakan doa ada di sini, amin. Ada
lagi di hadapan Tuhan. Suasana surga turun. Suasana surga turunlah, kami berbakti pada
percaya bahwa Roh Kudus layak untuk kita terima. Kita sambut firman Tuhan yang berbulan dan kita menserahkan kepada hamba-Nya. Bapak, terima kasih. Kita angkat pujian, biar bumi akan berlalu. Haleluya. Mari kita bangkit semua berdiri, kita sambut firman Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Saya bersyukur dan saya semangat sekali pada malam hari ini. Apalagi saya juga ditambah semangat saya ketika berjumpa dengan saudaraku di gereja ini. Tapi tidak mengurangi rasa semangat kita bersama. Kalaupun ada jemaat Tuhan belum bisa hadir di gereja ini bersama dengan kita. Saya percaya saudaraku dimanapun engkau berada, baik engkau ada di rumah, mungkin engkau belum bisa hadir di tempat ini, tetap tekankan dalam hatimu, tetap haus dan lapar akan kuasa Roh Kudus. Saya percaya tidak dibatasi waktu dan tempat, bagaimana firman Tuhan berkuasa dimanapun engkau berada. Ketika engkau haus dan lapar, ketika engkau menginginkan yang terbaik daripada momen kehidupanmu, yaitu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Karena itulah yang menjaminkan setiap orang dapat tetap bertahan. Ya, bertahan dalam hal apa? Bertahan dalam hal menjaga kehidupannya, tetap memiliki iman di dalam Kristus. Ya, tanpa Roh Kudus tidak akan mampu kita bertahan dalam kehidupan kita. Ya, teman, keluarga, saudara bisa mengingatkan, tapi kehidupan tidak akan bisa kita ketahui. Bagaimana firman Tuhan hari lalu kita dengar, masa depan kita itu tidak ada yang kita tahu. Ya. Pengharapan apapun yang kau harapkan dalam kehidupanmu, dalam hatimu, tidak kita ketahui. Tapi hanya Tuhanlah, hanya Allah lah yang mengetahui masa depan kehidupan kita. Siapa yang tahu kita masih bisa bertahan pada akhirnya? Nah, apalagi saat ini saya bersyukur bisa ketemu dengan Putri. Ya, sudah lama saya nggak ketemu. Saya yakin teman-teman youth juga sudah lama nggak ketemu Putri ya Put. Ya, puji Tuhan kamu masih ramping lah saya bilang. Saya pikir ya di tengah pandemi ini banyak jemaat Tuhan yang bertambah bobotnya. Ya, mungkin banyak berlatih di rumah. Ya. Puji nama Tuhan. Sebelum saya panjang ya, dan lanjut kepada berdoa, ya, firman Tuhan yang akan kita dengar, firman Tuhan yang sering ya, pasti Bapak Ibu sudah tahu, tapi saya hanya mengingatkan kembali bagaimana mental kita harus sama ya. Tapi sebelumnya saya ingin mengatakan satu hal dulu ya. Izinkan saya Bapak Ibu mengatakan
Puji Tuhan kepada istri saya, ya, karena kita masih bisa bertahan sampai saat ini di gereja Tuhan, karena itu yang paling penting. Ya, terlebih dari semuanya itu, ya, kita berdua harus tetap semangat. Tapi saya juga tahu bagian saya, kalau ada kekurangan saya, mohon dimaklumin dan dimaafkan. Karena begini Bapak Ibu, sedikit celah dalam kehidupan orang percaya, satu titik saja bolong, ya, berlubang, ya, itu menjadi kesempatan untuk si jahat masuk. Dan karena si jahat ada, Allah tidak mungkin hadir. Tadi sebelum kita mulai, ya, itu yang Tuhan ingatkan kepada saya. Ada perkataan saya yang kurang pas bagi istri saya. Dia melakukan kesalahan dalam hal ATM, ya, melakukan 3 kali kesalahan menginput atau memasukkan PIN ATM-nya. Akhirnya dia bilang saya, dan saya mungkin dengan ketus menjawab, ya kenapa dipaksain, gitu ya. Saya yakin ada beberapa hal dalam kehidupan orang percaya, tapi firman Tuhan katakan harus diselesaikan, harus kita sadar betul kesalahan kita. Jangan sampai yang paling dasar dalam kehidupan orang percaya bukan mengenai posisi jabatanmu, ya, bukan mengenai pengalamanmu. Yang menjadi dasar hidup orang percaya adalah firman Tuhan mengubahkan hidupmu. Bukan firman Tuhan mengenyangkan perutmu, bukan firman Tuhan mengenyangkan pikiranmu, bukan firman Tuhan seolah-olah berjanji untuk selalu setia pada hidupmu sampai kepada akhirnya. Bukan. Tapi firman Tuhan mengubahkan hidupmu dari berdosa tidak berdosa, dari yang tidak sadar menjadi sadar, dari yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, akhirnya pada akhirnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Bagaimana kuncinya? Engkau mau diubahkan. Kita mau diubahkan saudaraku ya. Ya, saya percaya seperti Jose dengan Dadi dengan semangatnya tadi ke rumah ya untuk mempersiapkan gereja kita ya sampai sedemikian rupa bentuknya ini ya. Saudaraku, begitu juga bagaimana semangat Tuhan ingin memberkati kita. Tapi ada kuncinya. Kalau si Jose tadi tidak datang, tidak mau, tidak akan rapi saya sendiri dengan keringetan mungkin dengan si Nova yang akan membereskan gereja ini. Ya. Tadi berantakan bentuknya ya. Akhirnya Jose dan Dandi mau. Pertanyaan saya sederhana, apakah kita semuanya mau diurapi Tuhan? Kalau mau, pasti Tuhan memberi. Saya percaya ya. Ketika saya hadir di sini tadi berdoa, ada momen di mana ya mau gimana ya, mengingat kembali masa-masa di mana waktu bapak mama masih ada. Ya, aduh, itulah yang saya nggak habis pikir dalam kehidupan saya. Tapi pada akhirnya saya putuskan untuk berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya mau juga punya catatan di surga seperti bapak dan mama saya. Sehingga nanti ketika saya pergi ke surga, banyak orang mengingat cerita-cerita yang ada di gereja ini tentang saya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan akan kita dengar ada kisahnya dalam Kisah Para Rasul. Cerita bagaimana murid-murid Kristus menerima urapan kuasa Roh Kudus karena Tuhan sudah berjanji dan Tuhan menggenapi. Firman Tuhannya ada di Kisah Para Rasul 2. Ada satu momen begini, di mana Rasul Petrus sebagai pemimpin ketika Yesus mengatakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Katanya, Simon, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Yesus mengatakan kepada Simon. 3 kali dia bertanya kepada Simon. Akhirnya Simon juga dengan mungkin ya, dengan ngapain sih Tuhan tanya lagi sampai 3 kali. Tetapi Simon tetap berkata, ya Allah, ya Tuhan, saya mengasihi engkau. Engkau pun sudah tahu itu di hatiku. Akhirnya Tuhan Yesus mengatakan kepada Simon Petrus, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah gerejaku. Pada akhirnya Simon Petrus ketika setelah diurapi, bagaimana di pasal 2 Kisah Para Rasul ayat pertama sampai kepada ayat 13, inilah cerita bagaimana pencurahan Roh Kudus terjadi dalam kehidupan murid-murid Kristus pada saat itu. Tapi bagi saya bukan itu paling penting ya, karena
Kita tidak bisa mengusahakan seperti kita membangun sebuah rumah, kita bisa beli apapun asalkan Tuhan mencurahkan Roh Kudus bagi hidup kita. Tidak bisa. Tadi saya katakan, bukan saya, bukan hamba Tuhan yang akan mencurahkan Roh Kudus itu. Dan bukan karena perbuatanmu itu bisa terjadi dalam kehidupanmu. Tapi tadi pertanyaannya, apakah engkau mau? Apakah engkau merindukan pencurahan itu hadir dalam kehidupanmu? Tapi saya percaya, saudaraku yang hadir di gereja, kerinduannya sama seperti saya. Bahkan mungkin ada yang lebih besar kerinduannya di hatimu, saudaraku. Dan kisahnya begini, ketika Simon Petrus berkhotbah, dia mengatakan satu hal yang paling penting. Dikatakan begini, ceritanya pada akhirnya Rasul Petrus mengatakan di ayat 38. Sebentar ya, karena kayak ada feedback. Simon Petrus di ayat 38 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Tapi sebelum ini, saya yakin semuanya Bapak Ibu sudah mengerti hal ini. Ya, sudah mengerti hal ini. Tapi sebelum engkau menerima Yesus dan memberikan dirimu dibaptis dan bertobat di dalam salib Kristus, karena Yesus mati, Yesus disalib, cuma satu tujuannya, supaya engkau kembali kepada hakikatnya bagaimana Allah menciptakan dirimu. Mungkin saat ini engkau berumur 30 tahun, mungkin saat ini engkau masih berumur di bawah 20 tahun, atau saat ini engkau di atas 50 tahun umurmu. Tapi itu gak begitu penting bagi Tuhan. Yang paling penting adalah engkau bertobat. Sebelum pada akhirnya selesai ceritanya, engkau bertobat yang bagaimana? Bapak Ibu, ada orang bertobat hanya sekedar di bibir saja. Ada orang bertobat, ya tetaplah dalam hati kecilnya, hidup di dunia ini harus dinikmati secara duniawi. Ada orang bertobat asalkan orang melihat saya bisa bertobat. Tapi ketika orang tidak melihat, saya kembali lagi pada kehidupan saya yang lampau dalam kedosaan kita. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, bertobatnya bagaimana? Bertobatnya ketika Petrus mengingatkan kembali kepada orang-orang Israel pada saat itu. Bertobat karena apa? Bertobat di dalam apa? Bertobat karena engkau berdosa. Banyak kesalahan yang dilakukan dalam kehidupanmu. Kesalahan seperti apa? Mungkin kau gak membunuh Bapak Ibu. Mungkin kau tidak merampok rumah tetanggamu. Mungkin engkau tidak membuat celaka keluargamu. Tapi dosa tidak diukur karena beberapa hal yang tadi saya sebutkan. Dosa diukur bagaimana hatimu sama sekali tidak ada ganjalan. Bagaimana dengan karakter saudaraku? Bagaimana dengan sesuatu yang kau anggap remeh dalam kehidupanmu, tapi itu membuat orang lain tidak suka? Bagaimana dengan perbuatanmu yang selama ini terus kau lakukan, akhirnya itu menjadi terbiasa dalam kehidupanmu? Padahal ada beberapa hal yang kurang pas, dan engkau tahu inilah yang dinamakan dosa. Inilah yang dinamakan tidak sesuai dan tidak melakukan kehendak Tuhan. Terlebih dari apapun, firman Tuhan mengatakan kasih yang paling utama. Nah saudaraku, bertobat karena apa dan di dalam apa? Bertobat karena Tuhan mau engkau melepaskan dosamu dan tidak melakukannya lagi. Dan di dalam apa? Di dalam salib Kristus. Di dalam apa? Di dalam kebenaran. Karena Tuhan menginginkan hal itu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kenapa begitu penting Tuhan menegur saya, mengingatkan kepada saya apa yang telah saya lakukan terhadap istri saya tadi? Karena yang paling penting adalah ketika ada satu orang manusia merasakan sesuatu yang intinya tidak jadi berkat,
dalam hidupmu, engkau harus selesaikan hal itu. Harus selesaikan hal itu, saudaraku. Harus selesaikan. Itu pun yang Tuhan inginkan ketika Dia mengatakan dalam perjamuan kudus, waktu beberapa malam Dia akan disalibkan oleh bangsa Israel saat itu. Ketika Dia berperjamuan kudus terakhir dengan murid-muridnya, Dia mengatakan, kalau ada engkau memiliki salah terhadap rekan-rekanmu, saudaramu, hampirilah dia, selesaikanlah, minta maaf. Walaupun kau anggap kita tidak salah, tapi ada sesuatu yang mengganjal dalam hatimu, engkau tahu dan ingat, selesaikanlah itu. Dikatakan dalam firman Tuhan, hai orang-orang Israel, di ayat 22, dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan, ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia, yaitu Yesus di tengah-tengah kamu. Petrus mengingatkan begini, tujuannya apa, saudaraku? Tahu nggak? Tuhan memberikan pengertian kepada saya. Dia mengatakan begini, dia 23, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Dan Petrus mengingatkan begini, tetapi Allah membangkitkan Yesus ternyata dan mengenapinya dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap dalam kuasa maut itu. Dan diingatkan lagi ayat-ayat bagaimana Amsal Mazmur berkata, kutipan di ayat 25 sampai 28. Maksudnya begini, tahu nggak saudaraku? Yesus sudah mati, disalibkan. Waktu Petrus berkhotbah, itu semua sudah terjadi. Tapi bagi Tuhan, orang Israel harus tetap mengingat, mereka adalah bangsa, walaupun bukan pelaku, tapi mereka tahu pada saat itu, Petrus ingin menegaskan, ada beberapa hal yang salah, tetap salah. Ada beberapa hal yang benar, tetap benar. Tidak bisa karena waktu berjalan kita menganggap itu kayak udah lupa. Bukan kesalahan. Bukan. Petrus menegaskan, seperti halnya dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, itu juga turun bagi engkau dan saya. Tidak dilimpahkan bagi Adam dan Hawa saja, tapi Tuhan berfirman, keturunanmu akan bersusah payah mencari nafkah, dan engkau Hawa akan bersusah payah, dan sampai keturunanmu wanita 9 bulan mengandung persalinanmu lebih sakit daripada apa yang dialami manusia di bumi ini. Maksud Yesus mati adalah mengembalikan manusia kepada marwahnya. Tujuan Allah menciptakan manusia itu. Tapi ketika Petrus berkhotbah, dan saya mengingatkan kepada kita lagi, bagaimana Allah menginginkan kita murni. Engkau mungkin bisa semangat. Wih, orang lain lihat bagaimana semangatmu. Tapi yang tidak terlihat orang, itu yang paling penting. Karena Tuhan tahu. Karena Tuhan tahu. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, saya anggap diri saya paling rendah di hadapan kita semuanya. Maka dari itu firman Tuhan berkata, baiklah engkau yang merasa tinggi harus merendahkan di hadapan Tuhan, agar Tuhan yang meninggikan, bukan manusia yang meninggikan. Baiklah saya menganggap paling rendah ketika ada salah dalam kehidupan saya, supaya Tuhan yang memurnikan hidup saya, bukan manusia yang memurnikan saya. Nah, saudaraku, yang paling penting pada hari ini adalah hari pertama kita berdoa. Saya berharap, sangat-sangat berharap, kita semua diurapi Tuhan. Tapi jawabannya bukan saya yang bisa menjawab itu, saudaraku dan Tuhan. Pandang wajah Tuhan saat ini, saudaraku, ya. Mungkin kita mengulangi 1 tahun yang lalu, tapi apakah kita masih bisa bertahan pada mental keputusan kita saat ini yang sama? Bagaimana Allah melihat kita murni, bagaimana Allah melihat kita seputih salju, tidak ada sedikit pun bercak dalam hati kita, dalam pikiran kita, sehingga Allah tahu, inilah tempat kudusku, aku layak di tempat hatimu ini.
Inilah kehidupan anakku, aku layak bagi dirinya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita semangat. Sebelum kita berdoa, renungkan dahulu firman Tuhan ini. Dikatakan oleh Petrus, dikatakan oleh firman Tuhan dalam Kisah Rasul 2 ini, ayat 38. Bagaimana jawab Petrus kepada mereka? Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bertobatlah. Bertobatlah. Apapun itu keadaanmu saat ini, kita mau sehati sepikir. Kita mau memurnikan hati kita, memurnikan semurni-murninya. Jangan karena ukuran orang lain, jangan karena ukuran dunia ini, jangan karena ukuran bagaimana supaya orang melihat, jangan karena ukuran apa yang pernah kau lakukan untuk gereja Tuhan, apa yang pernah kau melayani umat Tuhan. Bukan, ukurannya adalah saat dimana engkau minta. Itulah ukurannya, apakah sudah murni hatimu. Karena ketika Daud berdoa, kenapa Allah begitu mengasihi Daud? Banyak kesalahannya, tapi ketika dia berdoa di hadapan Tuhan, dia tahu kesalahannya dan dia bertobat dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Itulah satu hal yang Tuhan mau. Bukan mengenai apa yang kau bisa lakukan, bukan mengenai apa yang pernah kau lakukan, bukan mengenai bagaimana kondisimu saat ini, tapi bagaimana hatimu hancur di hadapan Tuhan. Walaupun kau sudah murni, tidak ada kesalahan yang kau lakukan, tetap haus dan lapar di hadapan Tuhan. Supaya hari ini kita akan bersuka cita. Karena Roh mencurahkan bukan roh kekhawatiran, karena Roh mencurahkan bukan roh pergumulan, karena Roh mencurahkan bahkan kepada masa depan. Ketika Petrus mengatakan, jangan pedulikan, jangan mementingkan apa yang bahasa yang tidak dimengerti oleh engkau, tapi pentingkan, utamakan bagaimana Roh itu akan membuatkan hidupmu dia akan datang. Bagaimana Roh itu akan memberkati hidupmu, engkau diyakinkan kembali karena Tuhan sanggup melakukan apapun dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan memberikan apapun kerinduanmu, asalkan cari dahulu kerajaan Allah, asalkan nama Yesus dimuliakan. Itu yang paling penting. Saudaraku, rumah tangga kita akan diberkati kalau Roh ada. Pekerjaan kita akan diberkati kalau Roh Kudus ada. Studi kita akan diurapi dan diberkati sampai pada akhirnya engkau mendapatkan yang terbaik kalau Roh itu ada. Saudaraku, ini yang terbaik bagi Tuhan kita untuk kehidupanmu dan saya. Jadi siapkan hatimu saat ini. Siapkan hatimu saat ini. Saya hanya cuma mengingatkan doa. Ya, kemampuan saya, kesempatan saya hanya ingin mengingatkan saja, hanya mengingatkan kepada kita semua saja. Dan ini berlaku untuk saya juga, ini berlaku untuk rumah tangga saya juga, ini berlaku untuk pribadi saya juga. Apapun yang bisa saya lakukan, itu semua karena Roh Kudus mendampingi, memimpin kehidupan kita semua. Kita katakan satu pujian di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa di hadapan Allah. Engkau bisa memposisikan dirimu. Apapun kau bisa lakukan saat ini, pandang wajah Tuhan. Jangan pandang kanan kirimu. Pandang wajah Tuhan saat ini. Pandang wajah Tuhan saat ini. Biarlah Allah yang memutuskan yang terbaik bagi engkau. Jangan lihat kanan kirimu. Biarlah Allah yang memutuskan saat ini bagi engkau yang terbaik. Sebanyak apa, sedalam apa, sebesar apa curahan Roh Kudus itu bagi kita. Biarlah Allah melihat hati kita. Biarlah Allah mengetahui semuanya tentang kita. Jangan pernah ragu, Tuhan pasti memberkati hidupmu. Asalkan kau bertobat, asalkan kau memurnikan hatimu, asalkan kau tahu apa yang harus kau lakukan dan putuskan dalam kehidupanmu saat ini. Ini tentang dirimu, diri kita dengan Tuhan. Mintalah dan katakan dalam hatimu, pujilah aku Tuhan, selidikilah aku Tuhan. Apakah aku kurang haus dan lapar? Daud berkata, asalkan Tuhan yang ada dalam kehidupanku, segalanya tidak penting di dunia ini. Cuman yang paling penting adalah Tuhan. Saya percaya Allah, saat ini saya belum bekerja, saya tidak peduli. Mungkin saat ini lamaran saya belum diterima, saya tidak peduli. Mungkin rumah tangga saya belum yang terbaik yang saya dapatkan, saya tidak peduli. Asalkan Roh Kudus ada dalam hati saya, asalkan Roh Kudus memimpin hidup saya
Saya percaya itulah yang paling penting dalam kehidupan saya. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Allah sanggup mengurapimu, saudaraku. Dimanapun kau berada, Allah sanggup menjamah hatimu saat ini, saudaraku. Apapun yang pernah kau lakukan, Tuhan butuh jawaban dari hatimu. Bertobat doa, haus dan lapar, minta kepada Tuhan. Ampuni saya Allah, ampuni saya Tuhan. Di dalam roh dan kebenaran kau lebih tahu kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kita katakan satu pujian ini. Pujilah aku Tuhan, pujilah aku Tuhan. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Amin. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Amin. Pujilah aku Tuhan. Pujilah aku. Oh Yesus yang satu, cobalah aku Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Amin. Padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu. Amin. Aku rindu hadiratmu. Amin. Amin Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Amin. Yes, menikmati kehadiratmu. Ku nyanyi Hosana.
berbeda satu sama dengan yang lain. Engkau akan dijamah Tuhan untuk menjadi pengajar. Engkau akan dijamah Tuhan untuk orang-orang yang bernubuat. Engkau akan dijamah Tuhan berbeda. Mungkin engkau sebagai pendoa. Engkau akan dijamah Tuhan. Tuhan sudah mempersiapkan hidupmu untuk menjadi penginjil, memberitakan salib Kristus. Tuhan mempersiapkan dirimu untuk menjadi orang-orang yang melayani Dia, yang memberikan terbaik dalam gereja Tuhan. Saat ini minta kepada Allah, berdoa kepada Dia. Ada bagian yang berbeda, Tuhan akan sempurnakan, Tuhan akan satukan semuanya. Karena Tuhan butuh hidupmu, karena Tuhan mau hidupmu. Di dalam nama Yesus, Tuhan urapi kami, jamah kami Allah. Di dalam nama Yesus, jamah kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, urapi Tuhan umatmu dimanapun kau berada. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Allah, haleluya, haleluya Roh Kudus. Urapi kami Allah, kami tidak sanggup tanpamu, kami tidak kuat tanpamu Tuhan, kami butuh kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih Bapakku yang baik. Amin, amin. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Allah, ajaib Kau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami yang baik. Kami
Ku rasakan Kau Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, penuh karunia, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapakku yang baik. Yes. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku, amin, semakin nyata ku rasakan, amin, ku rasakan bakal Bapakku yang baik, penuh karunia, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kita akan lagu ini dari awal, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu, tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku, saat di dalam hidupku. Katakan Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku, kasih-Mu padaku.
dipanggil. Kami mau menjadi pengajar, kami mau menjadi penyanyi bagi Tuhan, kami mau menjadi pendoa bagi Tuhan, kami mau hadir dalam apapun kegiatan pelayanan yang ada di gerejamu. Kami mau ambil bagian Tuhan. Untuk itulah tujuan hidup kami. Sia-sialah Allah kalau tidak ada sejarah dalam kehidupan kami, kalau tidak ada yang pernah kami lakukan bagi umat-Mu, bagi pelayanan gerejamu Tuhan. Karena kami dipanggil untuk keluar, untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk menggenapi firman-Mu, pergi ke segala bangsa, dimanapun kami berada, menginjili, memberitakan salib Kristus, membaptis mereka yang belum mengenal Tuhan ke dalam roh dan kebenaran, dan mengajarkan ke mereka teladan hidup kami, mengajarkan mereka firman yang kami ketahui. Kami tidak pintar Tuhan, kami tidak jago Bapa, tapi inilah hidupku Tuhan, inilah hidup kami Allah. Jaga kami di dalam roh dan kebenaran, di dalam nama Yesus Tuhan kami yang baik. Bapa, digenapilah Tuhan firman-Mu, digenapilah Allah firman-Mu. Bagaimana hidup kami dipakai oleh Tuhan menggenapi firman-Mu di sisa-sisa akhir dunia ini Bapa. Kami tahu kami adalah umat yang dipilih Tuhan. Kami dimenangkan bahkan lebih daripada kebenaran. Kami diangkat lebih tinggi, tidak akan turun. Kami kolam mereka dalam nama Yesus. Sia-sia hidup kami Tuhan, sia-sia rumah tangga kami Allah, siap kerjaan segala yang dimiliki Tuhan. Karena semua Tuhan akan berganti, karena semua Tuhan akan berganti. Dan inilah kami Tuhan bangga memiliki Allah seperti-Mu. Inilah kami Tuhan, kami bangga punya Tuhan Yesus di kehidupan kami. Kau sangat kucinta Tuhan, Kau sangat kurindu Tuhan. Saat ini Bapa, jadikanlah hidup kami Tuhan biji mata-Mu. Jadikanlah kami rumah doa-Mu Tuhan. Dalam kehidupan kami ada cahaya Kristus dilihat orang. Ada perbuatan kami Tuhan menjadi teladan bagi banyak orang. Bapa, kami tidak ingin nama-Mu dikecilkan. Kami tidak ingin nama-Mu dikecilkan dalam kehidupan kami. Dalam tingkah laku hidup kami tidak mau Tuhan. Oh, sangat berbahaya bagi hidup kami Tuhan. Sangat berbahaya bagi hidup kami Tuhan. Jika kami menganggap remeh hal ini. Tuhan Yesus Tuhan yang kami sembah sudah memberikan segala hal bagi kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan yang sudah merelakan banyak hal dalam kehidupan kami. Demi kami diangkat, demi kami ditinggikan, demi kami diurapi dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Maka Bapa yang baik pakai hidup kami Tuhan. Tuhan yang baik pakai hidup kami Tuhan. Urapi kami Allah, urapi kami Yesus. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Kami bersyukur untuk segalanya. Kami bersyukur Tuhan untuk kejadian kami. Kami bersyukur untuk perjalanan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan yang ajaib. Hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Hanya Engkau yang kami tinggikan Bapa. Bapa, berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Saat ini mungkin mereka tidak hadir di gereja-Mu. Saat ini jamah hidup mereka. Lindungi mereka Tuhan. Mereka tetap semangat, tetap haus dan lapar di hadapan Tuhan. Pakailah mereka Tuhan. Hamba tahu sekali, hamba yakin Tuhan, kami percaya kami dipersatukan saat ini. Dimanapun umat-Mu Tuhan, rekan saudara kami dipersatukan bersama dengan kami saat ini di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapakku yang baik. Berkati kami semua yang hadir di gereja-Mu. Jaga Tuhan langkah hidup kami. Pulang dari tempat ini kami tidak khawatir dan kami tetap berhikmat karena Allah beserta dengan kami. Karena Roh Kudus mengurapi hidup kami. Tanda-tandanya kami semangat melayani Tuhan. Tanda-tandanya kami tidak khawatir akan masa depan kami. Tanda-tandanya Allah selalu mengubahkan hidup kami. Kami selalu akan bertobat di hadapan Tuhan. Dan kami akan semakin dipulihkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini. Bapak, kami percaya Allah sanggup. Allah sanggup.
dan Allah selalu sanggup dalam kehidupan kami. Tidak ada kekhawatiran lagi, tidak ada lagi keraguan kami. Tuhanlah perisai hidup kami. Bapa yang baik, berkati Tuhan setiap hamba-hambamu yang sudah ambil bagian pada malam hari ini untuk melayani gerejamu. Jamah hidup mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, yang terbaik adalah kami semangat dan kami merasakan sukacita karena Tuhan memberkati hidup kami, karena Allah lah tujuan hidup kami. Biarlah kami pulang Tuhan dari tempat ini membawa damai, membawa kabar baik, karena Tuhan yang mengubahkan. Pulang dari gerejamu setelah ibadah ini, kami tetap berjuang demi nama Yesus dimuliakan dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan usaha kami, dalam studi kami, dan satu hal yang kami tahu, kami bersyukur untuk semuanya itu. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan. Biarlah namamu Tuhan Yesus yang dipuji, yang disembah mulai malam hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari umat Tuhan, kita masuk dalam doa Bapa kami yang di surga. Ya Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Siapkan hati kita saudaraku, terima berkat daripada Tuhan. Kasih anugerah daripada Allah Bapa, kuasa daripada nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita semuanya, dan penyertaan Roh Kudus akan mengurapi kehidupan kita semuanya. Mulai malam hari ini sampai hari berikutnya kita tetap semangat berdoa di hadapan Tuhan dan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Lambat kamu lihat jam berapa? Hah? Tidak ngelaku. Tadi jam 7 dia bilang berangkat. Kita besok lah. Tapi kurus kamu buat. Makanya jangan stay home terus, stay home kalian. Kenapa? Sakit. Mama kali jadi kurus, mama jadi kurus. Oh, ya. Bagus lagi. Bagus lagi. Pagi Robi pulang-pulang dulu. Satu aja kita udah 2 kali makan, dia mah belum. Wah, enggak, dia mah kurus, orang pulangnya kelihatan. Dia ngaturnya. Seru lah, pakai gadget. Dia terus ada keroncong Udah mulai pintar pada. Tekan lah. Jadi Agnes mau nikah. Masih Mulai berarti. karena Kan udah mulai kan. bawa apa kita ini? Ya kan kemarin kan belum Oh, ini masih dikasih. kayak kalau ini udah bisa terus. Ada itu. Wah,
Wah, yang ulang tahun kita makan-makan ini. Ate, ulang sedot. Dimatiin nggak ini apa sampai selesai kita makan dimatiin live-nya? Ah, dimatiin ini. Nggak tega ya, nggak tega ya. Iya, nggak enak sama yang di rumah. Kita makan. Tapi biarin juga lah biar mereka hadir. Iya juga. Aman kok dia, nggak bawa. Soalnya dari Matiin aja lah. Ya saudaraku, bagi umat Tuhan yang di rumah, kita akan melakukan perjamuan kasih ini. Ya, ada konsumsi yang dibawa oleh Ibu Penginjil Boru Sirait. Jadi biarlah Tuhan berkati umat Tuhan di rumah juga dimanapun kau berada ya. Puji Tuhan. Ini panjang umur ini. Juga memperingati ulang tahun Ibu Penginjil katanya. Oh iya ya. Iya. Benar-benar pesta kita ini. Bukan Vietnam loh, Ina. Vietnam jadi dari bang. Itu kenapa? Tadi di resta. Inang lagi jelas kalian yang memegang enaknya. Inang lah yang pegang sekalian ya. Kan digabungkan nama semua ke iya. Enaknya? Iya, iya. Gabung aja. 1 jam 47 menit. Jadi besok kalau nanti di rumah Harus ditulis Orang memang. 3 orang jumlahnya sekian. Iya, aku di rumah kayak gitu minggu tanggalnya jumlahnya, cuma belum penyerahan aja sama nanti. oh bereng inilah kita. Aduh, siap. Lima orang. Sampai 5 orang ini ya. Oh. Abang Faris 5 orang. Sekarang tanggal Si berapa Harfi. saya? 5 orang. Ya kenapa? Tanggal berapa saya? Dimatiin aja nih. Ya udah nggak apa-apa dimatiin. Nggak enak juga makannya. Apa katanya Bang Rizal dimatiin aja. Saya kuotanya antara saya kuotanya atau Ini kan udah taruh di sini. Setiap